Ada satu keluarga yang baru pindah dari Semarang ke daerah Jawa Tengah. Tapi ini gue nggak bisa nyebutin tempatnya di mana karena yang ngirim cerita ini pun juga nggak mau disebutin tempat tinggal dia sekarang di mana. Oke. Jadi yang ngirim cerita ini sebut aja namanya Kiki. Dia perempuan umur 22 tahun. Kiki ini pindah rumah sama orang tuanya sekitar tahun 2010. Jadi ini di rumah barunya Kiki cuma 3 lah, Kiki sama kedua orang tuanya, nyokap bokapnya. Nah rumah barunya Kiki ini tuh dulunya katanya rumah salah satu kolega papahnya. Terus kolega papahnya ini punya aset si rumah ini, terus lagi kelilit utang. Akhirnya papahnya Kiki ini beli dengan harga murah lah nih rumah. Jadi rumah ini lumayan besar lah. Ada halaman belakangnya, terus 2 tingkat. Tapi ya rumahnya tuh bentukannya rumah tua aja gitu, berasa lah hawanya, kebayangkan. Nah orang tuanya Kiki ini milih yang kamar lantai 2. Nah Kiki ini milih kamar lantai 1 deket taman belakang. Nah singkat cerita pindahlah nih satu keluarga ini. Udah semingguan di rumah barunya ini. Anyway Kiki ini baru lulus kuliah tapi belum kerja. Jadi sekalian pindah kota tuh Kiki sekalian lah mau nyari kerja di sana. Nah sembari dia nunggu panggilan dari perusahaan yang udah dia kirimin CV-nya, Kiki tuh ngebantuin mamanya lah buat ngurus rumah dan jualan gitu, kayak buka catering rumahan. Soalnya kan papanya Kiki kerja kantoran juga. Jadi mereka mikir daripada gabut di rumah, Kiki sama mamanya tuh akhirnya ada kerjaan lah tipis-tipis bikin catering ini. Nah pas si Kiki sama mamanya lagi sibuk satu sama lain di rumahnya ini ngurusin urusan mereka lah. Pas yang ke sore sekitar jam 3-an tuh Kiki denger dari belakang rumahnya, kayak daerah taman belakangnya gitu, ada suara kayak duk 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 gitu dari dinding belakang. Suara kaki. Suara ketok-ketok gitu. Oh. Nah Kiki teriak tuh ke mamahnya, "Mah denger gak?" gitu. Nah tapi mamanya tuh diem aja, mungkin mamanya lagi di lantai 2, lagi di kamarnya gitu. Nah akhirnya Kiki ngecek sendiri ke taman belakangnya rumah dia. Dan bener aja, dia tuh dengar ada suara duk-duk gitu dari dinding bagian belakang rumahnya. Yang anehnya tapi semua dinding rumah Kiki ini kayak dari semen, tapi bunyi ketokannya ini kayak dari suara triplek gitu lah, kebayang gak? Oke, ya. Nah makin dideketin sama si Kiki, dia tuh makin berasa kayaknya ini emang tempat triplek ini sumber suaranya gitu loh. Tapi si bagian triplek yang dijadiin dinding ini gak gitu gede, mungkin kotak gitu lah. Oh tapi dia nemu si triplek ini di bagian rumahnya. Oke. Akhirnya si Kiki langsung cari mamanya tuh dan nyuruh mamanya buat ngecek juga ke belakang rumahnya itu. Pas mereka balik ke belakang rumahnya, mereka udah lihat kalau dinding yang terbuat dari triplek itu udah rada bolong Nat. Bolongnya tuh gak gede-gede amat, ya kayak sesekepala manusia bisa masuk lah, tapi badannya gak bisa masuk gitu. Oke. Nah karena penasaran, akhirnya mereka berdua tuh nyenterin ke bagian lubangnya itu. Mereka takutnya ada tikus atau ada apa gitu kan, makanya mereka ngecek tuh. Pas mereka senterin, ternyata di dalam dinding triplek itu kayak ada ruangan kecil gitu Nat. Kayak kotak gitu, kecil banget lah, mungkin semeja gitu, meja ya kecil. Di dalamnya itu ada kayak barang-barang pajangan, ada lampu zaman dulu, ada boneka, ada buku catatan, pokoknya ada beberapa barang-barang lama gitu lah. Nah akhirnya mereka berdua nih kayak ngebolongin dindingnya, abis itu ngambil tuh semua barang-barangnya. Semua barang yang diambil sama Kiki dan mamahnya itu udah mati. Kayak kan ada lampu tadi gue bilang, itu udah mati. Pajangan juga udah jelek, pokoknya udah hancur banget lah. Tapi satu barang, yaitu buku catatan ini tuh masih bisa dibuka dan ada beberapa lembar yang masih bisa dibaca, walau kertasnya udah kuning jelek gitu. Semua tulisannya bahasa Jawa, tapi kalau dicoba ditranslate sama mamanya Kiki tuh ini kayak diary gitu ternyata Nat. Kayak buku catatan gitu lah. Kenapa mamanya bisa bilang kayak gitu? Karena di situ jelas banget tertulis kayak, kan ini buku catatannya panjang ya, tapi gue contohin satu aja lah. Mamanya tuh ngebaca ada tulisan, di tanggal 14 November 1977, aku melihat kakakku mati dengan pisau di perutnya. Wow. Ini pakai bahasa Jawa tapi ya gue translate ke Indonesia ya. Nah akhirnya semua barang-barang itu ditaruh gitu aja, dan yang diambil sama Kiki dan nyokapnya itu cuman buku catatannya doang. Nah coba dibenerin, dibersihin, dan dibaca pelan-pelan lah tuh buku catatannya sampai gak berasa udah sekitar jam 5 sore, udah mau maghrib. Pas mereka lagi fokus baca, tiba-tiba mereka tuh berasa banget ada angin kencang masuk ke dalam rumah mereka. Jadi anyway rumah mereka tuh udah ditutup semua pintunya, jendelanya, jadi intinya sebenarnya gak akan ada angin yang masuk lah. Tapi mereka berasa ada angin kencang banget masuk tuh. Oke. Nah pas mereka ngeliat ke daerah luar juga, ke tamannya, ke bagian luar rumahnya, pohon-pohon pun juga gak ada yang gerak sama sekali. Nah akhirnya mereka coba fokus lagi buat baca satu persatu tuh halaman bukunya.
Pas mereka lagi fokus, angin makin kencang masuk ngelewatin mereka. Dan tiba-tiba saking kencengannya angin Nat, buku catatannya tuh yang lagi dipegang sama nyokapnya Kiki mental gitu aja. Kayak terbang dengan sendirinya gitu. Kayak kelepas gitu loh, kebuang gitu dari tangannya. Ya buru-buru mereka mau ngambil buku itulah yang jatuh ke lantai. Karena kan mereka tuh baca di meja gitu anyway Nat. Pas jatuh ya di lantai, jatuh ke bawah gitu kan. Pas mereka berdua lagi jalan ke arah bukunya, jadi mereka turun dari kursi, terus mereka nunduk mau ngambil bukunya. Nah tiba-tiba mereka ngelihat ada kaki orang di depan buku itu, dan ada tangan yang lagi ngambil bukunya di lantai. Nah pas mereka nengok ke atas, mereka berdua ngelihat ternyata ada sosok cewek pakai dress putih gitu, mukanya pucat banget, dan di bagian baju tuh banyak banget merah-merah kayak bercak darah gitu Nat. Aduh. Di situ mamanya Kiki sama Kiki langsung teriak, dan mereka langsung masuk tuh ke kamar Kiki, ke lantai 2 itu. Akhirnya mamanya Kiki tuh langsung nelfon suaminya dan nyuruh suaminya balik. Pas banget juga, untung udah 5:30 sore. Emang udah waktunya papanya Kiki buat pulang kantor kan. Akhirnya sekitar jam 6-an, papanya Kiki tuh nyampe rumah dan langsung tuh masuk ke kamarnya nyamperin Kiki dan istrinya. Langsung tuh ditanya, kenapa kok tiba-tiba kamu nelpon saya kayak gitu, teriak-teriak. Pokoknya kan tadi mamanya Kiki nelpon papanya kan, kayak panik gitu. Diceritain lah sama Kiki semuanya. Dari dinding ada triplek yang bolong, terus di dalam situ nemu beberapa barang, sampai mereka ngeliat ada sosok cewek yang lagi ngambil buku catatan itu. Dengar cerita kayak gitu, papanya Kiki tuh jujur langsung takut dan tegang banget kondisinya nih. Di rumahnya langsung kayak creepy gitu lah hawanya. Dan akhirnya papanya Kiki tuh langsung keluar kamar dan langsung nelpon temennya yang emang punya rumah ini dulunya. Kan ini punya kolega papanya Kiki kan, si rumah ini. Dan singkat cerita, si papanya Kiki udah beres teleponan. Akhirnya papanya Kiki tuh masuk lagi ke kamar dan ceritain semua obrolan yang dia obrolin sama si temennya ini, yang punya rumah dulu. Oke. Jadi ternyata buku catatan itu tuh punya adanya teman papanya Kiki. Adek temennya papanya Kiki. Oh, Yang ngejual rumah ini Moy? Iya. adeknya dia. Iya. Oke, terus? Jadi di tahun 1977 ada pembunuhan di rumah itu. Dan waktu itu teman papanya Kiki ini masih tinggal di situ Nat. Jadi ada satu kejadian waktu pas orang tua si keluarga ini lagi keluar kota. Jadi dia ditinggal cuma bertiga doang. Dia, adeknya yang nulis buku ini, sama kakaknya cewek. Oke. Nah pas malam-malam tanggal 14 November 1977 ada perampok yang masuk rumah mereka dan tiba-tiba nusuk si kakak pertamanya ini, si cewek. Shit. Ngelihat kayak gitu, si teman papanya Kiki dan adeknya ini bener-bener histeris banget ketakutan Nat. Dia gak berani nengok kakaknya, dia gak berani nengok perampoknya. Akhirnya mereka berdua tuh kabur dari rumah, ninggalin kakaknya biar mereka gak jadi korban juga gitu loh. Iya. Dan posisinya si teman papahnya Kiki ini dan adeknya itu tuh ninggalin kakak pertama bersimbah darah gitu aja. Ya Allah. Nah kebesokan harinya, satu keluarga itu balik lagi ke rumah itu buat ngurusin mayat si kakak pertamanya dan ngerapin rumahnya ini. Jadi kebesokannya tuh papah mamahnya si keluarga ini udah pulang lah. Akhirnya barang-barang kakaknya yang meninggal ini dan buku catatan adiknya itu langsung diambil sama bapaknya, bapak keluarga ini ya. Dan semua barang itu langsung disimpan di satu ruangan kecil yang sekarang udah ditutupin sama dinding triplek ini, yang ditemuin sama si mamahnya Kiki dan Kiki ini. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang buku catatan ini nih buku catatan yang sakral banget lah. Dan di buku itu bener-bener nyeritain detail kejadian pembunuhan di rumah itu. Dan udah pasti berarti makhluk yang dilihat sama Kiki dan mamanya itu adalah kakak dari temennya papanya Kiki itu ya? Betul. Wah anjir. Gue gak tahu itu bener apa enggak, tapi gue ngerasain memang bener karena Kiki dan mamanya tuh ngeliat kan dressnya si cewek ini darah-darah semua kan Bi. Nah tadi kan dibaca juga di buku catatannya kalau si kakak pertama ini mati karena ditusuk kan. Iya. Nah mungkin bisa jadi itu sosoknya balik lagi ke rumahnya. Anjir. Terus Moy, abis mamanya dan Kiki tahu kejadian itu, mereka masih mau tinggal di situ nggak? Masih sih untungnya karena mungkin si teman papanya Kiki ini bertanggung jawab lah. Jadi kayak dipanggil ustadz dan emang semenjak saat itu udah gak pernah lagi ada kejadian kayak gitu. Kalian pernah tahu atau bahkan ikutan les gamelan nggak? Gak pernah lagi kalau ikutan les. Ya tapi gue tahu gamelan kayak gimana bentukannya. Iya, gue juga. Nah, jadi ada neneknya yang ngirim cerita ini tuh ikutan les gamelan. Dan dia tuh punya kejadian mistis karena ikut les itu. Oke. Jadi itu tuh kayak sanggar gitu Moy, Bi. Ada les gamelan sama ada beberapa tari Jawa juga. Kejadiannya tuh di daerah Solo. Jadi yang ngirim cerita ini tuh kita sebut aja namanya Asti. Ini cucunya si nenek ini berarti ya? Benar. Dia tinggal sama neneknya berdua di Solo. Karena dari kecil udah yatim piatu, jadi full tuh yang ngurus Asti dari kecil tuh neneknya.
Asti umurnya 22 tahun dan ini tuh kejadian terjadi pas Asti masih SMA di Solo. Jadi neneknya itu tuh nenek-nenek yang masih aktif sama kegiatan-kegiatan gitu. Neneknya tuh emang ada perkumpulan sama teman-temannya untuk main gamelan karena dari dulu tuh emang hobinya juga. Jadi ada beberapa yang nari, ada juga yang main gamelan. Nah, pas banget lagi liburan sekolah, Asti tuh nemenin neneknya ke tempat gamelan. Berangkatlah mereka berdua ke tempat gamelan gak jauh dari rumahnya. Sekitar jam 1 siang mereka sampai di tempatnya. Asti dikenalin tuh sama teman-teman neneknya yang lain dan dia tuh duduk di pinggir sambil ngeliatin neneknya main gamelan. Jadi tempatnya tuh kayak rumah joglo yang terbuka gitu. Di belakangnya tuh tempat gamelan dan di depannya tuh tempat nari. Nah, yang latihan nari tuh dari umuran 20 sampai ada juga teman-teman neneknya ini. Karena beberapa jam, jadi si Asti di situ lumayan bosen dan dia kayak jalan-jalan lah tuh muterin rumah joglo ini. Terus pas lagi muter-muter, dia tuh nemu kayak ada satu lemari kaca gitu yang isinya tuh ada atribut nari. Kayak ada selendang, mahkota, perhiasan-perhiasan dari kepala sampai kaki pun tuh juga ada. Oke. Di situ Asti ngeliatnya tuh kayak keren banget nih karena kayaknya ini tuh ada sejarahnya gitu loh sampai harus dipajang di rumah joglo ini. Asti tuh ada kali kayak di depan lemari itu tuh 10 menit nge-freeze ngeliatin barang-barang yang ada di sana. Sampai tiba-tiba pengurus joglonya tuh datang nyamperin si Asti. Terus dia bukain tuh lemari kaca yang kekunci itu. Kita sebut aja Pak Dodi ya. Pak Dodi di situ ngambil salah satu selendang warna hijau, terus dipakein ke badannya Asti. Dia bilang, cocok nih buat kamu. Kamu mau nggak les nari di sini? Tapi Asti langsung nyopot selendang itu, terus bilang, enggak pak, nggak usah, nggak apa-apa, saya cuma mau ngeliat-liat aja. Udah tuh, akhirnya Asti langsung pergi keluar rumah joglo, dan kayak sekitar 30 menit kemudian, neneknya selesai dan ngajak si Asti pulang. Terus sesampainya di rumah, neneknya tuh ngeluarin sesuatu dari tasnya, terus ngasih ke si Asti. Nih Ti, kamu dapet oleh-oleh dari Pak Dodi. Pas si Asti ngeliat, ternyata itu tuh selendang ijo yang tadi dipakein ke badannya Asti sama Pak Dodi. Oke. Agak kaget tuh si Asti di situ. Terus Asti langsung bilang ke neneknya, gak usah nek, buat nenek aja, kan Asti gak nari. Ngedenger itu neneknya tuh masukin lagi lah selendangnya ke tas dan jalan ke kamar. Sambil bilang, ya udah nenek simpen di kamar nenek ya, kalau kamu mau ambil aja Ti. Di situ sambil nyiapin makan malam, Asti cuma teriak, iya nek. Nah, karena hidupnya cuma berdua nenek, Asti tuh yang masak sehari-hari di rumah juga Muebi. Jadi dia tuh masak buat makan malam berdua nenek. Dan pas mau maghrib, Asti tuh berhenti dulu masaknya, mau bangunin nenek yang biasa tuh ketiduran di kamar, karena emang suka tidur sebentar gitulah kalau habis berkegiatan. Rumah mereka tuh cuma satu lantai Muebi. Jadi jalanlah Asti ke kamar nenek di sebelah ruang TV. Pas mau buka pintu kamar nenek, Asti kaget. Dia tuh ngedenger kayak ada suara orang main gamelan tapi kenceng banget. Cuma anehnya, tadi tuh gak kedengeran sampai ke dapur. Akhirnya Asti langsung bukalah pintu kamar nenek tanpa ngetok. Dan pas kebuka, gak ada suara apa-apa. Nenek masih tidur di tempat tidurnya, pules banget. Di situ Asti lumayan kebingungan dan dia langsung tuh bangunin nenek dan ngajak nenek makan malam karena sebentar lagi makanannya tuh siap. Langsunglah Asti balik lagi ke dapur dan nyiapin makanan-makanannya ke piring. Gak lama nenek tuh datang dan mereka makan berdua. Sekitar jam 8 malam, nenek bilang lah kalau dia tuh mau tidur karena lumayan kecapean. Asti juga di situ langsung bantuin nenek masuk ke kamar dan kayak ngerapihin kasur nenek gitu. Terus gak lama Asti juga masuk kamar dan siap-siap mau tidur. Kira-kira sekitar jam 12-an Asti tuh kebangun Muebi, karena dia tuh ngedenger kayak ada suara gamelan kenceng banget. Akhirnya si Asti nih beraniin diri lah buat keluar dari kamar. Dan ternyata sumber suaranya tuh dari kamarnya si nenek. Asti baca-baca bismillah lah di situ sambil pelan-pelan jalan ke arah kamar nenek. Terus begitu sampai, Asti langsung ngebuka pintu kamar nenek tuh. Tapi Muebi, kamar itu dikunci. Jadi Asti nggak bisa buka. Langsung muter otak lah si Asti di situ. Dia langsung keluar ke halaman belakang karena kamar nenek tuh ada jendela yang bisa kelihatan dari halaman belakang gitu. Nah untungnya
nenek tuh pakai gorden yang tipis gitu, yang kayak zaman dulu warnanya putih gitu loh, Iya. tapi masih bisa kelihatan dalamnya gitu. Jadi Asti langsung berusaha ngintip ke dalam kamar nenek tuh di situ. Nah pas Asti ngintip dia tuh ngeliat kayak ada bayangan nenek lagi berdiri sambil kayak nari-nari Jawa gitu. Ada suara gamelannya juga? Ada juga tapi nggak sekedengeran kalau Asti di dalam rumah. Oh, tapi di dalam kamarnya si nenek itu ada yang main gamelan? Gak ada Jangan hebat. Orang gamelannya juga nggak ada di rumah. Iya lagi. Di situ Asti tuh langsung lari ke dalam. Dia gedor-gedor pintu kamar nenek, dan pas dia buka gagang pintunya, kebuka tuh pintunya. Terus pas Asti ngeliat ke dalam, nenek tuh lagi tidur, tapi pakai selendang hijau itu lagi Bi. Akhirnya Asti di situ langsung ngambil selendang yang ada di badan nenek, terus dibawa ke kamarnya si Asti ini. Di situ Asti sambil deg-degan, takut ada sesuatu sama selendang ini kan. Tapi akhirnya si Asti langsung paksain buat tidur dan gak mikirin si selendang itu. Akhirnya selendang itu tuh ditaruh sama Asti di atas meja belajar dia. Nah besok paginya sekitar kayak jam 7 pagi, dia kaget banget tuh. Selendang yang semalam dia taruh di atas meja belajar ya, tiba-tiba tuh hilang, bener-bener gak ada. Di situ Asti langsung keluar dari kamar, terus nyamperin nenek ke kamarnya. Pas sampai di kamar nenek tuh lagi duduk di depan meja rias sambil kayak nyisir rambutnya gitu. Asti yang gak biasa ngeliat nenek kayak gitu tuh lumayan kaget. Terus nanya, nenek ngapain nyisir rambut? Biasanya minta sisirin Asti. Di situ neneknya cuma senyum doang sambil masih sibuk nyisir rambutnya. Ngeliat itu tuh Asti bener-bener heran banget Bi. Akhirnya karena udah kebingungan, Asti langsung keluarlah dari kamar nenek, terus ke dapur tuh buat nyiapin sarapan. Sepanjang masak si Asti tuh bengong banget, bingung mikirin si nenek nih kenapa. Sampai akhirnya udah jadi nih masakannya. Dia manggil nenek buat sarapan bareng. Nah terus mereka berdua makan kan. Pas makan, di situ nenek tuh sambil senyum-senyum terus gitu loh. Jadi kayak centil gitu Bi. Di situ Asti ngeliatnya bener-bener makin bingung lagi. Akhirnya ditanya-tanya lah sama Asti, nenek lihat selendang hijau yang ada di kamar Asti nggak ya? Di situ neneknya nggak jawab, tapi cuma geleng-geleng sedikit sambil senyum-senyum. Asti langsung berhenti makan, terus lari lah masuk ke dalam kamar si nenek. Dia nyari-nyari selendangnya di kasur nenek, lemari nenek, sampai tas nenek tuh juga nggak ketemu sama sekali Bi. Akhirnya Asti nyoba nyari di kolong tempat tidur si nenek. Pas Asti lagi nengok ke kolong kasur, tiba-tiba nenek tuh masuk kamar. Dia ngebanting pintu kamarnya sampai ketutup, terus bilang ke Asti, "Kamu nyari ini Cahayu." Di situ dalam kondisi masih nengok ke kolong kasur, Asti tuh nge-freeze diem banget. Dan dia tuh berusaha pelan-pelan nengok ke belakang, dengan posisi masih kayak ngerangkak gitu. Pas dia ngeliat ke atas pelan-pelan, Asti tuh ngeliat Bi, nenek tuh lagi nari Jawa sambil senyum-senyum pakai selendang itu. Anjing. Di situ Asti kaget banget, dia nangis-nangis dan langsung ngegerakin badannya si nenek. Dia teriak-teriak terus bilang, "Nenek sadar nek, ini bukan nenek kan?" Tapi nenek tuh tetap nari-nari sambil senyum-senyum. Dan tiba-tiba tuh keluar suara gamelan kenceng banget Bi. Di situ Asti langsung berusaha keluar dari kamar nenek. Dia lari ke sebelah TV-nya dan nyari nomor telepon Pak Dodi. Langsung diteleponin tuh sama Asti, dan untungnya tuh langsung diangkat sama si Pak Dodi. Di situ Asti sambil histeris ngasih tahu kejadiannya ke si Pak Dodi ini. Dan sekitar sejam kemudian, Pak Dodi tuh akhirnya datanglah ke rumahnya si Asti sama nenek. Pas Pak Dodi datang, nenek tuh masih nari-nari Bi, dengan suara gamelan yang entah dari mana asalnya itu. Akhirnya langsung lah kayak dibacain bacaan Jawa sama Pak Dodi, dipegang jidatnya, dan beberapa titik di badan nenek sama si Pak Dodi ini. Terus nenek akhirnya langsung jatuh pingsan di tempat. Terus diangkatlah nenek langsung ke tempat tidur sama mereka berdua. Dan sekitar 10 menit kemudian tuh nenek langsung sadar akhirnya. Di situ nenek tuh pas kebangun kayak orang kebingungan gitu. Dia nanya juga tuh kenapa ada Pak Dodi di rumahnya. Akhirnya dijelasin lah sama si Pak Dodi pakai bahasa Jawa ke si neneknya ini. Intinya Pak Dodi tuh sebenarnya ngasih selendang ini tuh ke Asti lewat neneknya. Karena sebenarnya selendang ini tuh nyari penari selanjutnya yang katanya sih pasti akan jago banget kalau misalkan nari pakai selendang ini. Tapi nggak taunya si Asti tuh nggak mau. Akhirnya sempet lah dicobain sama nenek sambil nari-nari awalnya. Nggak taunya malah keterusan.
Anjing, berarti si Pak Dodi jahat juga ya, Bi. Kayak secara maksa buat si Asti pakai kan? Nah, gue nggak tahu tuh apakah hitungannya jahat atau enggak ya, karena kan dia nyari penari lain untuk regenerasi kan, Moy. Iya. Nah, ya gimana tuh Nat? Kalau yang lu dapat ceritanya? Kalau dari yang ngirimin cerita sih sebenarnya dia nggak ngejelasin dengan detail ya. Ini tuh maksudnya apa sih selendang ini. Tapi kalau yang dari gue lihat sih, seharusnya niatnya si Pak Dodi ini baik ya. Soalnya kan dia kayak nyari penerus. Terus kalau misalkan niatnya jahat, gak mungkin dong dia datang ke rumahnya si Asti ini buat bantuin neneknya. Apalagi sampai ngejelasin nih kalau misalkan itu tuh buat si Asti. Iya benar sih. Berarti selendangnya intinya ada sesuatunya kan? Iya.